Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembicaraan mengenai tokoh-tokoh tunanetra dalam pengajaran, dalam pembelajaran dan penyebaran Al-Quran dalam huruf Braille. Sebenarnya telah kami sampaikan tokoh yang pertama adalah Bapak Supardi Abdul Somad, kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Kasul Anwar. Maka yang ketiga saya sampaikan adalah Bapak Dr. Andes Fuadi Aziz. Kami menganggap beliau adalah seorang tokoh. Karena beliau dari awal penemuan Al-Quran dalam huruf Braille ini, beliau membantu dalam mempelajari Al-Quran bersama Bapak Supardi Abdul Somad. Bapak Supardi Somad dibantu oleh Bapak Fuadi Aziz dan Bapak dalam Pakilaran berhasil bisa membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Fuadi Aziz melanjutkan perjuangannya, bukan hanya dalam penemuan atau usaha sampai bisa membaca Al-Quran, tapi beliau ikut aktif dalam kegiatan Yaki Tunis, terutama dalam pengajaran Al-Quran dan penerbitan Al-Quran. Dalam pengajaran Al-Quran, beliau bersama Pak Supardi Abdul Somad mengajar kepada santri-santri yang berada di Yaki Tunis, yang dimulai dari 4 orang itu. Kemudian dalam bidang penerbitan, Bapak Supardi Abdul Somad bersama Bapak Fuadi Aziz itu melengkapi naskah Al-Quran. Karena naskah Al-Quran waktu itu baru 4 juznya. Dan Al-Quran yang dari Pakistan itu cuma 2 juz 1 dan juz 2. Nah, berdasarkan itu semua, maka Yaki Tunis melengkapi naskah Al-Quran dengan rasem terbitan Timur Tengah. Rasem Al-Quran dalam huruf Braille terbitan Timur Tengah. Dalam hal ini terbitan Yordania dan terbitan Pakistan. Dengan penerapan tanda-tanda mengikuti Al-Quran terbitan Pakistan. Nah, Al-Quran Pakistan itu tanda wakafnya berbeda dengan Al-Quran yang beredar di Indonesia. Maka Al-Quran Braille terbitan Yaki Tunis, tanda wakafnya mengikuti Al-Quran Rasem Usmani terbitan tahun 60-an, yaitu yang menggunakan 13 tanda wakaf. Setelah itu nanti selanjutnya tanda wakaf di Indonesia disederhanakan pada tahun 78 menjadi 5 tanda ditambah 2. Nah, setelah memiliki naskah lengkap 30 juz, Bapak Fuadi Aziz juga tetap memimpin karena beliau diangkat sebagai kepala bagian penerbitan Yaki Tunis. Pada tahun 1967, beliau berhasil menyusun buku Qawaidul Imla dalam huruf Braille jilid 1. Beliau juga waktu itu ikut aktif mengajar di PGAP, yang mengajarkan Qawaidul Imla. Mana waktu itu saya juga pernah diajar oleh beliau. Perkembangan selanjutnya, karena dalam pondok pesantren atau dalam mengajar Al-Quran, ini sudah ada yang menanganinya, yaitu Bapak Anwar Suwarjo, seorang hafid yang
ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk menjadi guru di YG Tunis. Dan Pak Wade Aziz tetap memimpin sebagai kepala bagian penerbitan YG Tunis. Di samping mendirikan Al-Quran dalam huruf Braille, beliau juga mendirikan kitab-kitab lain, terutama untuk mendukung pelajaran di SLB, YG Tunis, dan PGAP, LBNA, PGAP, LBA, YG Tunis. Pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran akhlak, pelajaran tarikh, dan lain-lainnya. Buku agama di samping mendukung pendidikan ini juga menerbitkan buku untuk dikirimkan pada masyarakat pada umumnya, khususnya pada para tunanetra. Begitulah jasa dari Bapak Pak Ade Aziz cukup besar, dan beliau didukung dengan keilmuannya. Karena beliau adalah seorang alumni dari Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijogo. Jadi dia mempunyai keilmuan dalam bahasa Arab, termasuk ilmu dalam penulisan Al-Quran. Kalau Bapak Supati Asmat adalah dengan keterampilannya bisa membaca dan menulis, tapi dari segi keilmuannya Bapak Ade Aziz cukup memadai. Dengan demikian maka Bapak Ade Aziz kami anggap sebagai tokoh dalam Al-Quran yang ditulis dalam Braille ini, sebagai tokoh yang ketiga. Untuk selanjutnya Bapak Wadis mengajar bagi dosen di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, hingga keaktifan di YG Tunis mulai tahun 90-an, yaitu diserahkan kepada yang lainnya. Kira demikian. Nah, kemudian sekarang yang keempat adalah Bapak Abdullah Yatim Piatu. Bapak Abdullah Yatim itu seorang awas yang berasal dari Aceh, dan dia sebagai karyawan dalam Balai Penerbitan Braille Indonesia Abioso Bandung. Saya mengenal dengan Bapak Abdullah Yatim Piatu sejak tahun 1976 sewaktu Wiataguna mengadakan kunjungan ke YG Tunis. Nah, dalam kunjungannya memperkenalkan Quran terbitan Wiataguna juz 30, itu yang berbicara adalah Bapak Haji Kasul Anwar. Juga sedikit berbicara Bapak HR Rasikin SMHK. Bapak Abdullah Yatim Piatu tidak berbicara sepatah kata pun yang ada hubungannya dengan Al-Quran Braille. Ya, dia bicara dengan saya, kenalan dan sebagainya, itu biasa. Tapi tidak membicarakan masalah Al-Quran Braille. Nah, perkenalan selanjutnya, saya mengenal Bapak Abdullah Yatim Piatu. Setiap kegiatan dari Muker ketiga tahun 77 sampai keluarnya SK Menteri Agama tahun 1984, Bapak Abdullah Yatim Piatu selalu aktif hadir bersama dengan Bapak Haji Kasul Anwar, baik itu dalam musyawarah kerja ulama Al-Quran maupun dalam rapat kerja tim penyeragaman Al-Quran dalam huruf Braille di Indonesia. Nah, selama itu dari Muker ketiga sampai dengan Muker ke-9, dari raker ke raker, Bapak Abdullah Yatim Piatu tidak pernah angkat bicara yang menyangkut Al-Quran Braille, bahkan huruf Braille. Beliau mungkin dia hanya mencatat dan menulis. Kalau di Wiataguna dia adalah seorang tenaga penulis yang
andal, yang baku sepertinya. Tapi dalam bicara, saya tidak mendengar satu patah kata pun dari Bapak Abdul Hasan Piatu berbicara tentang Al-Quran Braille atau huruf Braille atau hal-hal yang menyangkut uh, huruf Braille. Tidak pernah. Semua adalah seolah-olah pembicaraan didominasi oleh Bapak Haji Kasful Anwar. Bicara yang pernah saya ikuti pada Suzu adalah saudara Rasikin SMHK. Tapi apa yang disampaikan ternyata tidak ada buktinya, maka tahun berikutnya diganti oleh saudara Nagen Anwar Huda. Dia juga sedikit berbicara tentang Braille, namun setelah kami berikan semacam penjelasan atau sanggahan, beliau tidak bisa mempertahankannya. Akhirnya diambil alih oleh Bapak Haji Kasful Anwar. Pada tahun berikutnya, tahun 1979, yang hadir dari Bandung ganti lagi, yaitu Bapak Haji Aan Yuhana dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Basri Nursikumbang. Nah, begitu seterusnya yang hadir adalah Bapak Haji Aan Yuhana. Jadi tunanetra dari Bandung yang begitu berganti-ganti. Yang terakhir Bapak Haji Aan Yuhana sampai keluarnya SK Menteri Agama. Dan saya sejak muker ketiga sampai 9 mengikuti terus. Nah, dalam hal itu saya ulangi lagi, saya tidak pernah mendengar kata-kata Pak Abdullah Yatim Piatu dalam berbicara mengenai huruf Arab Braille atau mengenai tulisan Al-Quran dalam huruf Braille, tidak pernah. Nah, begitulah pengalaman saya bergaul dengan Bapak Abdullah Yatim Piatu. Maka dengan ketekunannya setiap ke pertemuan hadir dan sebagainya, dan saya kira dia juga sebagai penulis yang bagus, maka saya menganggap beliau adalah tokoh yang keempat. Nah, kemudian dalam kesempatan bertemu kembali dengan Bapak Abdul Yatim Piatu, yaitu dalam pentasean Al-Quran tahun 2012 dan 2013. Sewaktu saya pulang dari mengikuti workshop di BPBI, ya, Abioso tahun 2010, saya pulang bersama dengan Bapak Haji Aan Yuhana. Saya mampir ke sana. Nah, di situ Bapak Haji Aan Yuhana menyampaikan, wah, kalau sudah bicara nahwu, ya, nahwu itu tata bahasa Arab ya, dengan Bapak Abdul Yatim Piatu, wah, tidak ada hentinya, sampai subuh belum selesai. Nah, saya juga waktu itu timbul kekaguman. Wah, apakah Bapak Abdul Yatim seorang ahli nahwu, ahli bahasa Arab? Tapi saya belum pernah mendengar bicaranya. Hanya dalam workshop dia mengatakan ya, sepertinya mendukung dengan dihapusnya tanda mat untuk mat silah tawilah dan mat jais muwasil atau apa, saya agak lupa. Tapi itu berbicara nyangkut Quran Braille, ya, baru itu saya mendengarnya. Nah, pada tahun 12 di sela-sela pentaseh itu bertemu dengan saya. Nah, antara lain beliau ini menceritakan keadaan beliau. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa saya sudah menulis Al-Quran dalam huruf Braille itu pada tahun 1957. Ya. 2 juz ya. Kemudian saya tanyakan waktu itu, kemudian Qurannya gimana Pak? Ya saya simpan di laci. Nah, itu
atas dasar apa Bapak menulis Al-Quran dengan huruf Braille? Ya hanya senang saja. Itu jawab Bapak Abdul Yatim. Saya juga tidak menanyakan lebih lanjutnya. Nulisnya bagaimana dengan huruf Arab atau huruf Latin, saya tidak menanyakan waktu itu. Nah, kemudian dia juga menyampaikan ya, waktu MTQ tunanetra di Bandung tahun 74, kemudian dia ditugasi untuk menulis naskah Al-Quran Braille lengkap 30 juz. Dan selesai saya garap pada tahun 74 sampai dengan tahun 76, itu tahun 9 sudah selesai. Nah, kemudian ada seorang mahasiswa UIN dari Fakultas Usuluddin, yaitu Saudara Saifuddin, mengadakan penelitian tentang sejarah Al-Quran Braille di Indonesia. Nah, dalam skripsinya, dia mencantumkan nomor WhatsApp. Di sana ditulis bahwa Bapak Abdullah Yatim Piatu mendapat tugas dari Kementerian Agama untuk menulis Al-Quran 30 juz lengkap dengan terjemahnya pada tahun 1962. Dan dari ketiga hal ini, saya waktu itu sebenarnya dalam hati mempertanyakan, tapi buktinya itu mana? Bapak Abdul Yatim Piatu menulis Al-Quran pada tahun 59, 2 juz disimpan di laci. Tapi ini buktinya mana? Sekarang bendanya tidak ada, terus saksinya siapa? Dan tulisannya bagaimana nggak tahu. Kemudian dalam nomor itu, website Kompas, itu ada nomornya saya tidak hafal. Itu dia dapat tugas menulis Al-Quran dalam huruf Braille lengkap 30 juz pada tahun 1962. Setelah berdirinya Tunis tahun 64, ternyata dari Kementerian Agama belum ada Al-Quran itu dan tidak ada pembicaraan itu. Ya. Menterinya waktu itu adalah Bapak Saifuddin Zuhri. Ya. Kalau memang sudah ada Al-Quran dalam huruf Braille, mestinya ada pembicaraan. Dalamnya tidak sulit-sulit mengapa Tunis harus berusaha menerbitkan Al-Quran dengan membuat naskah, melengkapi dan sebagainya. Itu tidak ada hal itu dibicarakan. Tidak ada. Kemudian kalau beliau mendapat tugas dari Wetaguna untuk menulis Al-Quran 30 juz mulai tahun 74 dan tahun 76 sudah selesai. Tapi mengapa sewaktu berkunjung ke Tunis, Bapak Haji Kasul Anwar menyatakan bahwa Wiyataguna mulai menerbitkan Al-Quran dengan versi Utsmani dan dimulai sekarang ini juz 30. Jadi menurut saya tiga ini perlu bukti dan saya tidak bisa membuktikan. Jadi menurut saya itu tidak ada buktinya. Yang ada nomor dari Kompas itu saja, tapi itu kalau ditanyakan di mana Qurannya ya mestinya tidak terbukti juga. Dan itu pengakuan tahun 2012 di mana Bapak Haji Kaswul Anwar sudah tidak ada. Maka sangat aneh Bapak Haji Kaswul sebagai penemu dan aktif berbicara, menerangkan, mempertahankan dan sebagainya yang saya mengikuti ya selama berapa tahun ya dari tahun 76 sampai tahun 84. 8 tahun. Itu tidak pernah mendengar kata dari Bapak Abdullah Yatim Piatu. Tapi juga anehnya lagi, Bapak Abdullah Yatim Piatu waktu cerita itu juga tidak mengatakan tentang Bapak Haji Kasful Anwar. Nah, dalam kesempatan berikutnya bertemu lagi dan beliau menanyakan kepada saya tentang Hamzah Wasol dan Hamzah Kotok. Jadi
beliau sebenarnya belum paham mengenai hamzah wasal dan hamzah qata'. Terus batin saya, bagaimana kata-kata Bapak Yuhana yang mengatakan kalau berbicara nahwu dengan Bapak Abdullah Yatim Piatu, wah sampai subuh belum berhenti. Nah ini buktinya Al-Quran terbitan Wiataguna, saya menemukan beberapa penulisan hamzah wasal dan hamzah qata'. Ya. Dalam juz amma yang dikonsultasikan ke Yakitunis tahun 76 itu dalam menulis surat Iqra menggunakan hamzah di bawah alif titik 34. Dalam menulis Al-Hakumut Takasur, ya, surat At-Takasur ditulisnya dengan alif titik ke 1. Kemudian saya menjumpai dalam menulis surat ini Al-Qamar, ya, Iqtarobatis Sa'ah, itu juga menggunakan hamzah titik 34. Kemudian dalam menulis surat At-Tur ayat 20, yaitu dalam lafaz Al-Haqna, itu waladina amanu, kita apa ya? Waladina amanu watabau duriyatuhum, watabau duriyatuhum bi imanin alhaqna bihim duriyatahum. Nah, ini alhaqna itu ditulis dengan alif titik ke 1 lam sukun. Nah, ini kalau dibaca dengan hamzah wasal kan jadi bi imaninil haqna bihim. Padahal itu harusnya hamzah qata'. Ini dalam masalah hamzah wasal dan hamzah qata'. Dan sebenarnya masih ada yang lainnya, tapi saya ingat hanya itu ya. Kemudian dalam fasal dan wasal, pemisahan kata-kata itu sebenarnya juga kurang paham juga. Kita jumpai dalam menulis ini dalam surat Al-Hasr, saya jumpai menulis mani'atuhum. Surat Al-Hasr ayat 2 atau ayat 3 itu. Ya. Itu nulis mani'atuhum, itu ma pisah, kemudian ni'atuhum. Ini kan ma dengan ni'atuhum itu kan satu kata. Tapi dalam tulisan awas, karena mem alif dan alif tidak bisa gandeng dengan nun, pisah mem alif tidak nyambung dengan nun ya, ni'atuhum, maka dalam Braille ditulis pisah ini. Padahal itu satu kata, kalau dalam Braille harus tidak dipisah dengan spasi kosong. Harus spasi rapat. Kemudian nulis alaniyah. Ini juga ada yang keliru ya. Surat apa itu? Ala ditulis ain fathah, lam alif maksuroh. Terus niatan. Ya. Ala kan niatan harusnya majrur. Tapi kan siron wa ala niatan. Ya. Ala niatan satu kata. Tapi dianggap ala itu huruf jar, kemudian niatan majrur dengan fathah tanwin. Ya. Demikianlah mengenai Bapak Abdullah Yatim Piatu, saya menganggap sebagai tokoh yang ketiga. Dan ini kalau dibandingkan dengan Bapak Suparti, saya kira ya tidak sebanding. Jangankan dibandingkan Bapak Suparti Abdul Somad, coba dibandingkan dengan Pak Haji Kasul Anwar. Ya, itu mana yang lebih tokoh antara beliau dengan Bapak Haji Kasul Anwar. Kalau mencari kesaksian sekarang mungkin ya kepada saudara Dr. Ahmad Farsi Nur Sikumbang. Kalau untuk Dr. Ridwan Effendi, beliau menyatakan dia belajar huruf Braille mulai tahun 99. Dan tahun itu juga beliau menyatakan bahwa Wiataguna telah selesai menulis Al-Quran 30 juz. Nah, demikian yang kami sampaikan. Insya Allah nanti tokoh yang kelima akan kami sajikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.